Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fina fi Ramadan wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibrilu alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadana payudarisuhul Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Rawahul Bukhari au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para bunda solihat taklim Majelis Muslimah Andalusia yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakunallah, yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan pimpinan majelis kita Bunda Ustazah Haja Mirna beserta kepengurusan tanpa terkecuali, iringan doa-doa kita di kesempatan akhir Sya'ban menyambut Ramadan yang sudah diambang pintu. Ya Allah, semoga untuk yang hadir hari ini juga yang sekalipun tidak hadir daripada Majelis Muslim Andalusia, senantiasa Allah pelihara kesehatannya, keafiatannya, keselamatannya, keberkahan serta keridhaan Allah selalu berikan dalam kehidupannya. Amin ya Allah wa ya mujibas sa'ilin. Para bunda rahimakunallah, jadi kebiasaan Nabi di dalam memasuki bulan suci Ramadan, yang pertama diantaranya kita udah boleh persiapkan dari sekarang nih. Apa? Memperbanyak ibadah sholatnya. Jadi boleh sekarang kita mulai pisahkan dari yang fardu, kemudian yang nempel sama yang fardu, rawatib, ya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau mungkin 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya. Nah, itu yang dipanggil rawatib, yang kalau di dalam doa dalam bulan suci Ramadan, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tammim taksirona. Ya, jadi yang pertama kali untuk menyempurnakan ibadah sholat fardu kita, ibadah fardu yang mungkin di dalam pelaksanaan kita sholat yang sering bahkan Allah memberikan warning, fawailul lil musallin, maka celaka buat orang yang sholat. Yang bagaimana? Percis pekerjaan kita yang sering kita kerjakan, alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina, orang-orang yang an sholatihim, dari sholat mereka, sahun, hati mereka ngelamun. Padahal niatnya pengen sholat khusyuk. Kita pakai nasihat Imam Ghazali. Yang pertama katanya hudurul qalbi, menghadirkan hati. Yang kedua katanya tafahumul makna, kita pahamin maknanya.
Mulut ngucap bismillahirrahmanirrahim, hati berkata dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lisan kita berucap alhamdulillahirabbil alamin, hati kita berkata segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, mulut berucap, hati berkata maha pengasih lagi penyayang. Maliki yaumiddin, lisan berucap, hati berkata engkaulah yang merajai hari pembalasan. Begitu sholat dapat 2 rakaat, lupa udah rakaat berapa kita. Lamun lagi. Belum lagi lamunan yang lain. Ternyata menjaga berjamaah di Andalusia termasuk johornya khusyuk lagi rakaat pertama, takbirnya masih khusyuk. Dapat rakaat kedua hujan turun, ya Allah jemuran belum diangkati. Sahur. Iya, ya. Bu, sering nggak kita salat begitu tuh? Ya Allah. Sebelum sholat, habis ada obrolan yang mungkin kita punya urusan, apa mungkin mau jual tanah. Iya, habis ketemu sama yang mau belinya. Cakep masuk Masjid Andalusia, HP takut mengganggu yang lain, di silent udah. Dapat rakaat kedua lagi berjamaah, HP bergetar, hati langsung connect. Jangan-jangan yang mau beli tanah. Sahur, tuh lamun, ya. Nah bunda, yang bisa menyelamatkan watamim taksirona, sempurnakan ya Allah ibadah kami dari yang fardu yang tadi itu kejadian begitu, atau mungkin nggak sahun tapi yuroun tuh yang ya ria, pamer, ya. Kalau lagi berjamaah, apalagi kadang-kadang ustadz tuh imamnya sering tergoda hatinya. Satu, mic-nya bagus. 2, makmum para pejabat, wali kota, camat, lurah, sop nomor 2, mitoha. Ya, di belakang yang shoot Masya Allah, SCTV, setiap hari jelang maghrib, besok kita ngaji, sambil promosi. Beneran, tiap hari jelang maghrib. Pokoknya kalau udah saya udah muncul, jangan lupa siapin air minum, karena habis saya muncul adzan maghrib gitu. Dan sekedar informasi, SCTV biasanya maghribnya duluan. Ya, kan suka kebiasaan anak kita yang kalau jelang maghrib muter-muter remote ini, mau nyari maghrib duluan. Nah ini saya kasih tahu. Itu masa ya ada ustadznya mau nonton ustadz yang lain, kan nggak mungkin. Iya, setiap hari kasih salam sama keluarga tiap hari selama Ramadan jelang maghrib, ya, promosi SCTV 4 huruf cuman dikit SCTV. Itu godaan imam kadang-kadang, sebelahnya ada TV One, ya, TV One, iya, sebelahnya RTV, Raja Wali TV makin cakep, setiap Senin sampai Jumat 7:30 pagi 1 jam, promosi ini, iya. Enggak sendirian, ada Om MC-nya lagi yang bikin jadi segar, yaitu si Maulana, Bobby Maulana, ubur-ubur, ya, ya. Bagus tontonan, jadi tontonan karena yang jadi peserta anak-anak SD bunda, dan para bunda dan juga para guru. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi RTV, promosi lagi. Ya. Nah, godaan ustadz kadang-kadang tuh bunda, makmum para pejabat, mic-nya bagus kayak begini, di belakang di set sama kamera, itu hati kadang-kadang suka goyah. Dari mulai takbir, biasanya kalau nggak ada yang begituan takbir datar, tapi langsung berubah, udah kayak orang 17 tahun di Mekah. Allahu Akbar. Salat maghrib mana habis takjil, belum sempat makan besar, habis Fatihah kaget makmumnya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kasihan sop keempat, ada supir Grab yang udah janjian sama sewanya, di hati ucap ya di cancel, ini di cancel.
Ya Allah. Tuh. Itu godaan yang di depan kadang-kadang tuh. Ya. Ya Allah ya Rabbi, bukan nggak boleh begitu, bukan. Cuman malaikat yang monten nih kadang-kadang rada gregetan, lebay inti mentang-mentang soundnya bagus, makmum para pejabat, ada mitoha di set sama kamera, itu surat maghrib rakaat pertama pakai yasin, giliran aja di rumah kamar dewekan, kamera nggak ada, mic-nya nggak ada, paling langganan lagi trikul, kuliakul. Tuh. Ini contoh bunda, kira-kira kalau sholat begitu ikhlas apa pamer itu? Nah itu masuk yuraun. Ya Rabbana, sholat kita banyak begitu bunda, nggak khusyuk, atau mungkin karena kadang-kadang hati kita kurang lurus semata-mata karena, nah sholat sunnah rawatib dari sekarang udah kita pisahin, jangan sampai ketinggalan. Nabi yang menjamin siapa orang yang setiap hari kurang 12 rakaat sholat sunnah yang mengiringi sholat yang fardu, niscaya Allah buatkan bangunan istana, satu istana kelak di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Niatkan, ya Allah besok Ramadan, kalau kemarin mungkin masih bolong-bolong, bismillah, rawatib saya nggak akan saya tinggalkan. Kenapa? Yang paling deket tuh, yang nempel sama yang fardu, itulah yang untuk menyempurnakan. Kalau ada yang kurang-kurang sempurna, rawatib akan tampil menyempurnakan sholat fardu kita. Nah itu yang pertama sholat. Nah lagi di luar rawatib, nah Nabi nggak pernah ketinggalan sholat witir. Ya, tolong witir. Karena Nabi witir tuh setiap malam maksimalnya 11 rakaat. Iya. Jadi tolong nih, yang bilang tarawih 2-3, yang bilang 11, udah jangan saling berdebat. Karena juga dua-duanya dalilnya pada yang sifatnya yang 11 rakaat. Nabi bukan hanya di Ramadan, setiap malam Nabi. Yang 2-3 kan Umar bin Khattab yang ngambil inisiatif. Karena Nabi cuman beberapa malam, Nabi nggak masuk ke masjid lagi, begitu malam ketiga, malam keempat. Tapi Nabi lihat sahabat pada kumpul di masjid, akhirnya masing-masing pada sholat, ini bikin rombongan, masuklah Sayyidina Umar bin Khattab, ambil inisiatif, daripada berantakan, ayo kumpul, jadi satu. Diminta Ubay bin Ka'ab jadi imam, sholatlah 23 rakaat. Sayyidina Umar mengatakan, inilah bid'ah yang paling aku resep. Tolong nih yang suka cerewet-cerewet bid'ah, itu Sayyidina Umar masih ada zaman Nabi, masih ucap itu, inilah bid'ah yang aku resep. Besok apa Nabi nggak tahu? Nabi tahu. Nabi ngomelin, enggak. Kenapa Nabi nggak keluar? Kata Nabi, aku takut kalau aku keluar lagi tiap malam seperti berjamaah, khawatir sholat tarawih hukum ayat jadi fardu, takut. Kalau tarawih jadi fardu repot, yang puasa aja masih banyak yang jempol. Apalagi yang suka senang buka puasa bersama. Buka puasa bersama di mall lagi. Kadang-kadang buka puasanya rajin, sholat maghribnya enggak tuh. Iya, betul nggak bunda? Nah hadirin hadir rahimakumullah, ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau bicara sholat sunnahnya, jadi silakan nanti kita perbanyak. Kalau bicara hadis sampai Nabi menyebutkan, kanan Siti Aisyah, dikutip oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, hadis nomor 99. Apa kata Siti Aisyah? Kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamaihi. Adanya suamiku, kata Siti Aisyah, adanya kanjeng Nabi kalau sudah bangun malam buat ibadah. Bangun malam buat ibadah, bunda. Bangun malam buat ibadah. Bangun malam buat. Sebab kita sering bangun malam tapi ngapain? Nah, berbeda tuh. Dijelaskan dalam hadisnya sampai kedua telapak kaki Nabi pada bengkak. Kebanyakan sholat. Kita kadang bengkak juga, tapi sebabnya yang lain. Itu baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Jadi silakan. Ya di luar daripada sholat yang rawatib, sholat-sholat sunnah, ya duhanya, ya witirnya. Kalau Ustadz saya mau ngambil witir yang 11 rakaat. Nah kalau mau yang 11 rakaat silahkan. Tapi begitu lagi berjamaah, selesai tarawih, jangan dikunci ngikut sama imam yang 3 rakaat biasanya. Oleh, ya. Jadi kenapa? Karena la witroni fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi kalau misalkan bunda memang make ini,
Ya, jadi kalau ditanya apa kebiasaan Nabi saat di bulan suci Ramadan, yang paling pertama Nabi paling demen menambahkan sholat-sholatnya, menghidupkan sholat-sholatnya. Ini kita lagi rinciin. Tadi rawatib udah kelar, sekarang di luar rawatib. Dari mulai yang Nabi nggak pernah tinggalkan sepanjang hidupnya, sholat duha, sholat witir, sholat 2 rakaat qobliyah sebelum subuh. Nah, kita mau contoh, silahkan. Besok saya saat mau 11, berarti di saat lagi berjamaah, habis tarawih, udah ndak usah gabung sama imam, udah. Kenapa? Karena tidak bisa 2 witir, mohon maaf, 1 malam dikerjakan 2 witir. Boleh saat begitu? Silahkan. Kenapa? Karena kita mau maksimal yang 11. Waktunya gimana saat? Silahkan, mau saat itu juga atau mau nanti di akhir daripada 1/3 malam. Karena kalau yang namanya Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali selalu salat witirnya di 1/3 malam. Bangun lagi nih, misalkan jam 2:30, sholat sunnah wudhu, sholat sunnah tahajud, udah beres semuanya, witir sebagai gemboknya, kuncinya. Baru dikerjakan witir. Itu kalau sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab. Kenapa? Karena yang namanya Sayyidina Umar bin Khattab, Nabi sampai menyebutkan, inilah anzuru ila syayatinil jinni wal insi qad faru min umarah. Sungguh aku melihat, inilah anzuru ila syayatinil jinni wal insi. Setan-setan dan jin kalau ngelihat Umar, grogi dia. Tuh. Jadi kalau misalkan jin, setan mau lewat Belanova, lihat ada Sayyidina Umar, muter lagi dia. Masuk tol lagi. Saking begitu tuh, kekuatan imannya. Kenapa Ibu? Karena luar biasa, kalau semalam nggak tahajud, gantinya sampai 200 rakaat. Nah makanya, itu Sayyidina Umar selalu di akhir. Kalau Sayyidina Utsman dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq selalu witirnya sebelum tidur. Ya, lebih menjaga kepada masuk kepada preventif. Takut nanti kebablasan, udah selesai salat tarawih, udah selesai ba'diyahnya sisa, udah jelas otomatis udah tarawih, dikunci langsung dengan witir. Nanti malam bangun lagi, salat sunnah, nggak perlu witir lagi. Atau Bunda mau memperbanyak salat tasbih kayak yang barusan, silahkan. Ya. Nah itu yang pertama Bunda, perihal kebiasaan Nabi, jadi memperbanyak. Makanya dalam doanya watamim taksirona, dan sekiranya kita kerjakan itu di malam hari semua itu, makanya ada garansi man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang menghidupkan malamnya dengan ibadah, maka garansi yang Nabi jaminkan, niscaya Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Jelas gak Bunda? Yang pertama nih. Jadi kebiasaan Nabi tuh kalau kita mau tiru besok di Ramadan, kapan lagi? Ntar malam udah mulai ini. Ya, nah, ntar malam silahkan. Apalagi saat, oke, saya bacakan hadis sahih yang kedua nih. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adanya kanjeng Nabi ajwa dan nas, manusia yang super, ya. Jadi pakai superlatif ini, ajwan, baik, terbaik. Adanya kanjeng Nabi di bulan-bulan yang lain, bukan hanya di Ramadan, adalah orang yang paling super, dermawan, super, melakukan kebaikan, selalu yang the first. Nabi kita Muhammad SAW. Tapi disebutkan wa ajwadu mayakunu fi Ramadan, dan lebih dahsyat lagi dalam hal kebaikannya. Berarti di dalamnya ya sholat, ya baca Quran, ya dermawan, dan lebih dahsyat lagi di saat di bulan suci Ramadan, hina yalqahu Jibril, ketika ditemukan oleh malaikat Jibril. Kenapa? Karena kata Rasul dalam hadisnya, wa kana Jibril, karena adanya malaikat Jibril, yalqahu, selalu berjumpa Nabi, menjumpai Nabi, fi kulli lailatin min Ramadana. Jadi malaikat Jibril setiap malam berjumpa Nabi di bulan suci Ramadan. Ngapain Ustaz? Fayudarisuhul Quran, untuk memurojaah hafalan Qurannya. Jadi Rasulullah tadarus Qurannya sama malaikat Jibril. Iya. Ya. Nah, silahkan Bunda nih
kebiasaan Nabi yang kedua. Makanya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, adapun bulan suci Ramadan, bulan di mana diturunkan Al-Quran. Jadi ulang tahunnya Al-Quran yang sebagai kitab suci kita banggakan ini adalah di bulan suci Ramadan. Dan Nabi di dalam hadis yang saya bacakan saat ini, Bunda simak, di mana kata malaikat Jibril, adanya malaikat Jibril yalqahu fi kulli lailatin, menjumpai baginda Nabi setiap malam. Selama bulan suci Ramadan ngapain? Fayudari suhul Quran, saling menyimak mendengarkan bacaan Al-Qurannya. Nah oleh karenanya dikatakan lagi kan Ramadan syahrul Quran. Ya Bunda nggak usah pesimis, sekiranya Ustadz saya masih terbata-bata. Ingat yang namanya Quran, baik yang namanya bacaan syukur-syukur one day one juice. Yang belum mampu jangan memaksakan. Karena jujur Bunda, ya mendingan baca Qur'annya tartil ketimbang memasakkan cepat targetnya khotam tapi berantakan. Kenapa Ustaz? Karena perintah Quran yang pertama di saat kita membacanya di surat Muzammil, Al-Muzammil ayat keempat. Apa bunyinya? Warattilil Qur'ana tartila. Dan definisi tartil kata Sayyidina Ali, ai tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Kamu membaguskan makharijul huruf, sifatul huruf, wa ma'rifatul wukuf. Dan kamu betul-betul mengetahui tempat pemberhentian-pemberhentian di dalam membaca Al-Quran. Jadi buat para bunda dan juga buat saya yang bicara, jangan sampai kita di ranah baca Quran tapi kena yang Nabi wanti-wanti. Apa kata Rasulullah? Rubbal qari yaqra'unal Quran wal Quran yal'anhu. Berapa banyak nanti di akhir zaman orang yang gemar baca Quran, banyak yang baca Quran tapi Quran malah melaknat kepada si pembacanya. Yang bagaimana? Muhammad Ibnu Jazari dalam kitabnya menjelaskan yang wal akhdu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana asimun li annahul bihil ilahu anzala wa hakada ilaina min huwa sholah. Dan adapun memakai tajwid di dalam kita membaca Al-Quran, hatmun, harus, lazimun, mesti, man saha-saha jelma, man siapa orang yang baca Quran enggak menggunakan hak pakai tajwid dan makhraj hurufnya, athimun, berdosalah dia orang. Ya, jadi Bunda takutnya kebawa emosi lagi dengan target gua harus hatam seminggu, tapi mohon maaf bacanya berantakan, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita nggak memberikan hak-hak Al-Quran. Karena Bunda, Quran jangankan bisa satu hari satu juz, hebat banget itu. Karena kata Nabi dalam hadis sahih yang lain apa? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Man siapa orang qara'a yang dia membaca harfan, satu huruf, min kitabillah, dari kitab suci Al-Quran, falahu, maka buat orang tersebut bihi, dengan bacaan Qurannya, hasanatun, satu huruf, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsaliha, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Nabi mencontohkan, Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim.
Jangan Anda mengatakan ya itu cuma 3 huruf, akan tetapi alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. 3 huruf, 1 huruf dilipat menjadi 10 berarti 30 kebajikan. Di Ramadan naik berlipat ganda lagi. Tuh Bunda ya. Jadi di Ramadan ini kalau enggak salah saya udah pernah contohin ya. Di bulan yang lalu kalau enggak salah. Bunda masalah belanja, diskon, cuci gudang. Udah belum? Halo? Udah kan? Ini di Ramadan. Ya. Nah, enggak maksudnya di Ramadan tuh betul-betul bukan diskon lagi udah. Ya, Bunda mau beli gamis. Ternyata harganya lumayan mahal, hampir 5 jutaan. Tapi memang enggak pasaran tuh gamis. Bagus. Begitu Bunda lagi mau beli di lantai 1, ya ternyata dapat WhatsApp dari temennya. Masuk, belum masuk tuh Bunda. Baru sampai mau masuk ada WhatsApp. Assalamualaikum WRWB. Ya, Bunda jawab, Waalaikumsalam WRWB. Ada apa Cin? Nama bestinya ini. Ya, kamu jadi mau beli gamis, ini udah mau masuk. Jangan deh. Kenapa? Dapat info dari temanku yang baru pulang dari situ, di lantai 2 itu barangnya sama, kualitasnya sama, harga sama, tapi diskonnya 50%. Lantai 2, 50% diskonnya. Pilih yang di lantai bawah apa lantai 2? Tapi capek naik. Eskalatornya padat. Liftnya nungguin antri. Nggak apa-apa? Dah, naik lantai 2. Iya, lagi mau masuk di lantai 2, uminya nelpon. Assalamualaikum, ibu. Jawab namanya anaknya, waalaikumsalam. Kamu di mana nak? Ini Mi yang cerita semalam mau beli gamis. Ini diskonnya 50%. Nak jangan beli nak. Umi dapat kabar. Kenapa? Teman Umi yang di sana baru beli juga di lantai 3 diskonnya 50 plus 20. Lantai 3. Diskonnya jadi 70. Kira-kira ambil yang 50 atau 70? Tapi naik dulu, keringetan, eskalatornya berjubel, liftnya ngantri. Dah naik lantai 3, emang tukang belanja begini nih. Iya, 70. Begitu lagi mau masuk di lantai 3 itu toko udah ada diskon 50 plus 20. Ya Allah, eskalator turun, bestinya ketemu di situ. Ya Allah Cin, gado-gado katang tanah, jodoh gak kemana-mana. Kamu dari mana? Aku dari lantai 4. Kamu mau kemana? Ini mau beli gamis tuh, lihat. Jangan dibeli Cin. Kenapa? Di lantai 4 barang sama, kualitas sama, harga sama. Tapi mohon maaf, cuci gudang Cin. Cuci gudang. Dari harga ambil 5 juta jadi berapa? Cuman 200.000. Tapi nggak ada yang reject barangnya. Bagus semuanya. Nah aku udah beli tuh. Lantai 4 tapinya. Naik lagi. Biarin. Capek loh. Nggak apa-apa. Tuh, urusan belanja pinter. Nah, ini gambarannya saya contohkan begitu. Beli lantai 4, rela-rela naik ke atas untuk ngejar yang cuci gudang. Nah Bunda, mulai sore hari ini Allah membuka informasi cuci gudang untuk umatnya Rasulullah. Iya, yuk. Jadi wajar kalau capek-capek sedikit, ngantuk-ngantuk sedikit, dan makin ke sana cuci gudang masih gila-gilaan. Iya, kenapa? Kan di 10 akhir Ramadan nanti, jadi wajar. Nah Bunda, tolong, ini betul. Kenapa Ustadz? Karena jujur belum tentu tahun depan kita ketemu lagi. Nah ini tahun ini udah tinggal menunggu waktu datangnya nanti sholat maghrib. Dan tolong mudah-mudahan, makanya doanya Sayyidina Ali, doa Sayyidina Ali boleh juga kita ambil ilmunya. Apa di imla aja ya, di imla ya, oke. Ya doa Sayyidina Ali, kalau beliau doanya Allahumma adkhilna fihi, Allahumma adkhilna fihi. Ya, doa Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam baca doanya. Ada Mi? Oke, tapi bisa dihapus nih saya. Oke. Habis bisa, enggak apa-apa. Ya, insyaallah di agak besar ini tulisannya.
Ya, ini doa yang dibaca oleh Sayyidina Ali di dalam mengisi hari-hari di bulan suci Ramadan. Allahumma adkhilna fihi bisalamati minal asqam wal firaghi minal asgol waradina fihi yasiru minan naumi. Ya, 3 yang beliau minta kepada Allah dan beliau ajarkan, dan hari ini saya tuliskan di pengajian kita, ya. Allahumma adkhilna fihi bisalamati minal asqam wal firaghi minal asgol waradina fihi yasiru minan naum. Ya, gimana Mi? Ya, whiteboardnya ini apa namanya? Rada kemarin banyak pakai spidol yang nggak bisa dihapus ya, jadi ntar kudu di ini lagi. Ya apa? Di ibarat handphone di start lagi dengan pakai thinner, ntar dibersihin lagi udunya. Masih bisa, masih bagus. Ya, Allahumma adkhilna, paling enggak saya bacain kan bisa lihat udah ada tulisannya, udah gak ada gambaran jadinya. Allahumma adkhilna fihi bisalamati minal asqam wal firaghi minal asgol waradina fihi yasiru minan naum. Ya, 3 poin yang beliau minta pada Allah, dan kalau memang Allah ijabah ini masya Allah, ya betul-betul menjadi doving banget ini untuk kita memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Yang pertama dalam doanya, Allahumma, ya Allah, adkhilna, tolong ya Allah masukkan kami, adkhilna, masukkan kami, fihi ay fi Ramadan, masukkan kami besok kami, adkhilna, masukkan kami, fihi, padanya, nyanya pada bulan suci Ramadan, adkhilna, masukkan kami, fihi, pada bulan suci Ramadan, bisalamati minal asqami, dengan mendapatkan keselamatan dari berbagai macam penyakit. Ini yang pertama, modal utama, selamat dari berbagai macam penyakit. Karena hari ini pun kita bisa hadir di akhir bulan Sya'ban ini karena sehat jasmani rohani kita, Umi. Betul apa enggak, Bu? Kalau kedua-duanya udah enggak imbang, enggak sehat, enggak mungkin bisa ibadah. Dan niat banget hari ini mau ngaji di Andalusia. Ternyata kemarin sore dijemput itu mertua sama minantu. Yang jemput minantu. Mau kemana nak? Umi, urang cucurak. Iya, kan zamannya cucu. Jangan-jangan hari juga ada yang langsung mau cucurak ntar kan dia tuh. Iya. Ya Allah, senang banget mertua dijemput sama menantu, betul nggak Ibu? Halo, yang merasa jadi mertua, mohon maaf, dijemput sama menantu senang apa enggak? Senang, ajak cucurak. Umi mau kemana? Terserah, pokoknya yang enak-enak katanya. Dan insya Allah, menantu jemput, ya mertua diajak resep. Saya ngelihat keluarga yang begitu, anak cucu, ya Allah. Umi yang jadi mertua, jadi orang tua, benar nggak resep nggak begitu? Resep, tolong yang merasa jadi anak mantu jangan belaga budek deh, dengerin. Iya, karena banyak banget Umi udah mau puasa begini, saya tanya anak mantu, kamu masih punya mertua? Masih Ustaz. Orang tua ada, sehat, sehat. Ini besok udah mau puasa, iya. Udah ngirimin belum? Udah, apaan? Fatihah. Orang tua masih doyan makan bakar, ngirimin Fatihah. Nggak bisa dimakan. Tolong, yang namanya orang tua, mertua, itu jangan pernah dibeda-bedakan. Hai anak mantu dengerin ya.
Orang tua, mertua jangan pernah dibeda-bedakan. Tadi saya berangkat dari rumah saya ke sini pakai mobil, untung bannya kanan kiri ada. Ya, biar katanya mobil mewah Umi, tapi Umi naikin bannya cuma sebelah kanan doang, nyampe nggak ke tujuan? Nggak nyampe. Kita di saat naik kendaraan, kata Pak sopir lapor, Pak, ini kayaknya setirnya singit ke kiri Pak. Iya. Jadi bloknya ke kiri terus, nggak bisa dilepas. Kan kalau udah imbang di jalan tol bisa dilepas itu. Mana tuh lihat tuh, waduh repot. Gimana? Udah harus spuring dulu, balancing. Itu ke di kendaraan. Tapi ada roda kanan kiri. Itu kalau kita umpamakan percis kayak orang tua dan mertua. Jangan pernah membeda-bedakan dan jangan pernah berpilih kasih, biar sama. Dan insya Allah di saat kanan kiri itu roda bannya, balancingnya betul-betul cakep, tujuan kemanapun akan sampai, betul nggak Mi? Dan akan cepat karena kendaraan, apalagi sehat. Allahu Akbar. Bu, ternyata senang banget itu orang tua. Dijemput sama menantu, makan bareng-bareng, makan malam, syarat terpenuhi. Karena menantu mesanin, Umi jangan makan di rumah dulu ya, biar ntar makannya semangat. Siap nak, berangkat. Terpenuhi syaratnya. 1, berarti lagi lapar. 2, makanannya disediakan enak. 3, riungan sama cucu mantu, siapa yang bilang gak enak, nikmat udah. Ya, 4, memang ya apa namanya, betul-betul bersama-sama. 5, gratisan Umi. Ya, nikmat. Begitu makan soto Betawi lupa ngambil emping sampai 5 mangkok. Tuh. Ya Allah ya Rabbi. Begitu Senin pagi di WhatsApp sama bestinya buat ke Andalusia. Assalamualaikum WRWB lagi begitu. Dijawab lagi Waalaikumsalam. Langsung ada jawaban, gambar kepala warna hijau lambang sakit ada 5. Kenapa? Ditanya sama besinya, sahanu gerincin. Ya Allah ya Rabbi, semalam pulang dari ini makan emping kebanyakan, terus begitu bangun tidur mau ke toilet nggak bisa jalan, asam uratnya kambuh. Mi, mohon maaf, jadi nggak ngaji hari ini ke sini? Nggak jadi, kenapa? Kesehatan jasmaninya lagi Allah cabut, tuh mahal. Ya, apalagi besok buat Ramadan Umi. Ya Allah selamatkan kami kesehatan jasmani. Sebaliknya juga sama. Jasmaninya sehat tapi rohaninya bermasalah juga berat. Tuh, yang namanya olahraga mau segala macam aerobik, jumbah, apa itu, badan udah kayak karet saking lincahnya itu. Iya, tapi mohon maaf hatinya bermasalah. Diajak ke pengajian, ya Allah, disuruh dorong mobil, berat, lebih berat lagi ngajak orang yang memang hatinya bermasalah untuk taqarruban ilallah. Ya, dulu masih ada Hotel Indonesia, saya diundang malam-malam acara tausiah. MC bisikin ke saya, Ustaz, itu Pak Haji itu orang tajir loh, tadi dia breakfastnya di luar negeri loh. Iya, tapi malam ini bisa ngaji. Saya bilang hebat, alhamdulillah. Begitu selesai sudah ceramah, ya dinner lah bareng-bareng. Saya disuruh nyendok duluan. Saya termasuk sama orang tua diajarin memang dari kecil. Kalau bahasa orang tua saya orang Betawi tong, bahasa itu nggak beli. Kalau bahasa nggak beli pakai pelit, gimana yang beli? Begitu. Jadi kalau kata orang Betawi harus betul-betul gepiak, open, conggah. Bahasa Sundanya mah someah. Iya, tuh. Ya begitu saya nyendok duluan, Umi saya tawarkan nih ke Pak Haji yang sarapannya di luar negeri. Iya kan duluan, Haji ini enak, diangkat tangan. Maaf Ustadz, takut kolesterol. Beda lagi ke meja berikut, Pak Haji ini enak, maaf Ustadz, takut gula darah naik. Pak Haji ini enak, maaf Ustadz, takut hipertensi. Makan duduk bareng tuh, saya lihat Pak Haji itu makan cuma pakai kuahnya doang. Kepo dikit Pak Haji ya, kenapa? Tadi sarapan pagi di luar negeri, kalau boleh tahu sarapannya jangan naon. Dijawab, maaf Ustadz, saya sarapan tadi di luar negeri cuma pakai sayur timun dibeningin.
Bunda. Dari Syaur Timun di Bening ngapain jauh-jauh ke luar negeri? Kira-kira di Sentul masih banyak apa enggak? Nah, secara finansialnya mampu, tapi punten kesehatan jasmaninya udah terganggu. Nah, ini modal utama banget Bunda, selamat daripada segala macam penyakit. Iya. Ya. Tuh, doa Sayyidina Ali, ya Allah selamatkan. Asqam tuh bentuk jamak dari sakim. Ya, berbagai macam penyakit. Kalau sehat kan Masya Allah. Nah itu yang pertama doanya, Allahumma adkhilna fihi bisalamati minal asqam. Yang kedua, Sayyidina Ali meminta wal firaghi minal asgoli. Ya Allah, kosongkan diri ini di bulan suci Ramadan dari kesibukan yang bersifat nuansa duniawi saja. Jadi di Ramadan, naudzubillah min dzalik, memang maju secara duniawi, tapi mohon maaf, nggak sempet tarawihan, nggak sempet tadarusan, nggak sempet i'tikafan. Jadi nuansanya disibukkan. Makanya dalam doanya, kosongkan diriku ya Allah, bersifat hanya duniawi saja. Itu doa Sayyidina Ali yang kedua. Ya Allah, kosongkan diriku dari kesibukan yang bersifat duniawi. Punten Bunda, maksudnya kesibukannya tapi nggak ada nilai pahala untuk agama. Makanya wajar kalau kita lihat ilmu orang-orang tua kita dahulu, 12 bulan Allah kasih, 11 bulan betul-betul dia cari itu. Untuk yang sifatnya untuk keduniawian, dan dalam 11 bulan sudah disiapkan. Besok biar Ramadan udah enggak lagi aprak-aprakan lagi. Kenapa? Betul-betul konsen tarawihnya, betul-betul konsen tadarus Qur'annya, betul-betul konsen untuk berbaginya. Tuh kalau orang-orang tua dulu gitu. Jadi 11 bulan dicari sekalian juga untuk 1 bulan di bulan suci Ramadan. Ya termasuk yang kesibukan duniawi yang sifatnya ya Allah ya Rabbi capeknya iya tapi hasil nggak kelihatan. Itu nanti lihat dah kalau masuk udah 15 hari Ramadan. Banyak udah status tuh ya Allah Ustaz buka puasa teh tarik udah. Teh tawar udah. Terus THR belum kelihatan dong. Jadi nuansanya duniawi saja. Bukan kita nggak butuh, bukan. Tapi kita minta biar begitu udah Allah berikan, Allah kasih kecukupan. Jadi jangan sampai kita diperbudak ngejar dunia, keburu meninggal dunia, kan nggak enak Bunda. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Tuh yang kedua. Wal firaghi minal asqal. Karena Ramadan ini bulan barokah. Bukan hanya ke ibadah, ampi ke makanan ke bawah barokahnya. Jujur Bunda, saya di luar Ramadan gak pernah berani makan biji salak. Ya, tapi begitu Ramadan biji salak lembek. Wih, hebat. Iya. Istri di rumah nanya gitu, kayak model besok kan buka puasa di daerah Kalibata. Sering nanya tuh ntar, Abi udah takjil, udah pakai apa? Biji salak. Lembek. Coba Ramadan selesai, keras lagi dia. Cuman di Ramadan Bunda jam 2 siang kita lihat kecoa kayak korma. Iya. Ya salam. Ramadan. Ini diajak masuk tol Jagorawi nih. Di sana ngeliat ke Jakarta ada tulisan jelas banget Cibubur. Kok ada bubur tuh? Orang bacanya jonggol jadi jengkol. Allahu Akbar. Coba di Ramadan ngelihat karet gelang pada gelantungan tuh dipaku. Ada mie glosor tuh. Yes. Allahu Akbar. Ya itu sampai ke makanan-makanan ke bawah. Bunda, ngelihat kanebo, ada dadar gulung tuh. Ya Allah. Selingan Bunda ya, biar nggak tegang. Tuh, jadi jangan sampai dia nuansanya nggak ada nilai pahalanya. Yuk, Nabi setiap malam wa yudarisul Quran. Dan yang ketiga doanya tuh, ini poin banget nih. Yang ketiga, warodina fihi, hindarkan kepada kami ya Allah. Hindarkan kepada kami ya Allah. Warodina, selamatkan, hindarkan kepada kami Allah fihi pada bulan Ramadan yasiru minan naum. Kena penyakit gampang pules, gampang tidur. Tuh. Ya.
Jadi jangan sampai dari sahur sampai maghrib tidur aja. Iya, gitu. Nah, kenapa? Karena logikanya kalau yang tidurnya saja udah jadi nilai ibadah, gimana ibadahnya? Waradina, selamatkan diri kami ini ya Allah, fihi pada bulan suci Ramadan, yasiru minan naum, selamatkan terhindar kena penyakit gampang pules. Yasir, gampang, minan naum, dari tidur. Di mana-mana nempel molor. Iya. Iya, besok tuh 10 akhir Ramadan. Tolong silakan. Di sini udah dipampang tuh. Ya, informasinya tadi saya udah baca besar sekali. Silakan, ajakan buat kebaikan, i'tikaf. Tapi benar-benar i'tikaf. Jangan cuma pindah tempat tidur. Benar-benar. Karena saya perhatikan juga banyak juga mungkin karena nggak paham, ya cuman pindah tempat tidur. Memang gimana Ustaz? Benar memang, Masya Allah siarnya kasur udah pada bertumpuk tuh di masjid. Gitu. Saya iseng-iseng lihat, oh habis tarawih dia makan lagi malam. Selesai jam 10, setengah 11 dia siap-siap tidur. Setengah 4 bangun, ke belakang dulu dah tuh, 30 menit. Dari belakang makan lagi sahur, ya langsung sholat subuh. Nah mana itikafnya? Maaf, itu mah cuma pindah tempat tidur doang. Dan juga buat para bunda yang sekiranya memang nggak bisa itikaf karena memang udzur syariah, jangan pesimis. Hal ini pernah ditanyakan sama istri Nabi langsung, Siti Aisyah. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau memang kedapatan aku sedang menstruasi, maka adakah kesempatan aku masih bisa dapat yang namanya malam qadar? Nabi bilang ada, baca, ukuli, baca oleh kamu. Apa? Doa dari Nabi itu, singkat, kelihatannya biasa, dan hampir rata-rata yakin kita hafal kok. Tapi ini Siti Aisyah yang nanya langsung. Nabi jawab, kuli, baca oleh kamu ya Humairah, Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Allahumma innaka afuun karim. Afwa fa'fu anni. Ya, singkat ini yang pertanyaan Siti Aisyah dan Nabi kita Muhammad menjawab. Jadi Bunda, walaupun memang sekiranya di 10 akhir Bunda nggak bisa itikaf karena memang uzur syariah, bukan kita punya kepengen, ya. Karena yang namanya itikaf syaratnya juga dalam kondisi orang yang bersih, yang dalam kondisi nggak haid. Nah, gimana? Bisa, Bunda, misalkan karena malam itu kan definisinya dari mulai waktu isya sampai subuh. Ya. Jadi itu silahkan. Ya walaupun di masjid kalau di modelnya itikaf tidur ya nggak dapet gitu. Ya habis tidur, begitu lagi kunjungan dia nggak ketemu, ya udah. Gitu. Dan memang luar biasa keistimewaannya. Ya, Bunda. Nah, perbanyak di Ramadan dari mulai nanti malam. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya Allah, ya sungguh Engkau yang maha pemberi maaf dan yang maha mulia, suka memberikan maaf kepada hamba-hambanya, maka maafkanlah saya. Ada istighfar, ada maaf. Bedanya apa Ustaz? Jadi kalau di sini kan maaf. Kalau maaf itu jadi dosa-dosa kita yang lalu
ibaratnya di delkon, udah hilang. Maaf. Udah hilang sudah. Nggak ada, maaf. Tapi kalau istighfar, ampun, dosa-dosa kita diampuni. Dosanya tetap ada, cuman ketutup. Kalau ibarat salah nulis, ditip ek. Nah kalau afun udah, kehilangan jejak dah. Malaikat boleh nyatet. Silakan malaikat nyatet. Tapi ada Allah punya hak prerogatif. Begitu besok, yang kalau bahasa Quran, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba wa kulla insan, dan setiap manusia alzamnahu ta'irahu fi unuki, akan dikalungkan catatan amaliyahnya di lehernya. Jadi walaupun ya bayar mampu, sewa pengacara mahal nggak mampu dan sana mah Allah, dikalungkan di lehernya. Dan Allah tinggal memerintahkan iqra kitabak, malaikat semua nyatet tuh, kecatat dari Raqib dan Atid. Begitu dibuka, pencet ya, begitu diklik, tahunya udah nggak ada, yang buruk hilang semuanya. Afun, ya Allah maafkan saya. Tuh. Dan ini diajarkan sama Nabi di saat Siti Aisyah bertanya, dan Nabi ajarkan doa ini. Ya, yang tahu dengan dosa kita, yang tahu dengan aib kita dari kita sendiri. Ya Allah, kesempatan momen di Ramadan, semoga betul-betul mendapatkan afun, mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak kelacak sudah. Ya, hilang sudah. Kedelet semuanya. Tuh. Nah Bunda, itu tadi yang kedua Quran. Nah Nabi disebutkan lagi di ujung hadis itu, wa ajfala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh kata malaikat Jibril, adanya Kanjeng Rasul ajwadu bil khairi, kedermawanannya dalam hal kebaikan itu lebih lebih cepetan Nabi durasinya minarihil mursalah, ketimbang hembusan angin yang berhembus. Allahu Akbar. Angin berhembus lambat apa cepat Bunda? Masih cepetan Nabi di bulan Ramadan mah, dalam hal kedermawanannya. Tuh, ya. Jadi silahkan. Ini banyak peluang-peluang di masjid kita tercinta Andalusia ya. Ada yang sifatnya mau ikutan andil dengan hal iftar ya. Masya Allah, ini peluang-peluang buat kita, karena memang itu yang punya kita. Ya tambahan Bunda, ini bicara sedekah, karena begitu kita keluarin tuh, masih kuat ya? Ya, halo Bunda, baru 10:30. Ya, yang ngasih tahu saya, gitu. Soalnya saya lihat dari gaya duduk udah banyak berubah. Yang di belakang udah berapa kali ganti kaki kan gitu. Iya. Dari mulai duduk sila sampai belonjor. Iya, ada yang lagi mukulin dengkul aja. Mungkin di hati udah ngomong, Ustadz saya dari jam 8, terus obat batuk dari rawa bugal, mata ngantuk, pantat terhadap pegel. Tuh. Ya, nah tambah lagi Bunda ya. Jadi itu duit, apakah berupa duit atau mungkin intinya yang manfaat. Di saat kita keluarin atau mungkin kita transfer ke rekening yang tujuan buat kebaikan. Apa kata Nabi? As-sodaqatu idza kharajat min yadi sahibiha takallamat bi khamsi kalimatin. Jadi begitu kita keluarkan untuk hal kebaikan yang kita simpan nih di rekening kita, atau mungkin berupa barang, tapi kita berikan manfaat, begitu keluar itu ngomong dengan 5 ucapan Bunda. Banyak ucapannya, 5. Ya, 10:30 tuh, lewat 3 menit. Ya, ini 5 ini, tapi masih nerima ya. 5 macam ucapannya. Apa ucapannya kata Nabi? Kuntu saghiratan fakabbartani. Tuh, kita transfer nih. Ya Allah, ternyata kita keluarkan tuh, kita masukin ke sunduk kayak tadi itu. Ya, begitu kita keluarkan, yang pertama ucapan apa? Kuntu saghiratan fakabbartani. Aku tadinya kecil. Tapi begitu kamu sedekahkan, sekarang aku menjadi besar.
Ya, kalau nggak percaya lihat aja janji Qur'annya di surat Al-Baqarah ayat 261. Kan lihat tuh janji Allah. Di saat kita bicara puasa nggak ada pahalanya sampai sebegitu gamblang. Bahkan bicara puasa hadits qudsi menyebutkan as-saumuli wa ana ajzibihi. Puasa hanya untuk aku kata Allah dan aku yang berhak memberikan balasannya. Bicara sholat nggak bakalan ketemu nih ayat Quran segitu banyaknya. Kalau sholat pahalanya nggak akan ketemu. Haji pun penekanan jelas, atimul hajjah wal umrota lillah karena Allah. Tapi giliran sedekah jor-joran. Mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah 261 Bunda. Al-Baqarah 261 ya. Jadi ibaratnya mau tender sama Allah berniaga sama kita, Allah hitung-hitungan dulu. Tuh, kalau inti mau nih, begini nih keuntungannya, gitu. Biar jelas tuh. Jadi kalau memang Bunda takut miskin sedekah, lihat ini Qur'annya. Boleh Ustaz, ini lihat tuh disebutkan. Matsalul ladina, perumpamaan orang-orang yang yunfikuna, mereka menginfakkan amwalahum akan harta mereka fi sabilillah, di jalan agama Allah. Buat bantu masjid, buat mantu persiapan yang mungkin di masjid dekat kita tinggal ada setiap harinya takjil, buka puasa. Wah, peluangnya banyak Bunda, ya. Atau mungkin banyak lah, ada istilah sahur bersama, Masya Allah. Atau mungkin membantu, ya. Saya setiap baca Fatihah makanya nggak pernah saya lupakan. Walil munfiqin, ya Allah, yang udah pada ikut andil tenaga, pemikiran, materi. Karena saya termasuk orang yang diajarkan sama orang tua jangan pernah melupakan jasa orang. Bunda, di Andalusia saya cerita Ponpes Darut Taufik Ar-Rahman dari semenjak bangun masjidnya loh. Jadi belum ada apa-apa. Ya, tahadusan binikmah, bukan bicara sombong nih, bedakan tahadusan binikmah, tahu diri. Sampai tahun ini untuk bulan Mei besok nih yang akan wisuda santri data, insya Allah 30 santri yang siap wisuda karena sudah selesai hafal 30 juz Al-Quran. Ya, alhamdulillah. Makanya bersyukur tahun kemarin ada 3 santri yang kita berikan apresiasi biar makin menjaga hafalannya, bisa berangkat umroh bersama saya. Tahun ini pun insya Allah gitu kan, kita lihat yang memang bukan hanya pintar hafalan tapi juga utamanya akhlakul karimahnya ini. Gitu, iya, semuanya berarti rezeki barokah Quran. Gitu. Saya sama istri udah ada catatan nama-nama yang saya kantongi siapa yang pantas nanti untuk mendapatkan apresiasi bisa ngelihat Mekah Al-Ka'bah langsung. Iya, dari luak white coffee Ustaz, bukan, udah kelar korak itu mah udah kelar. Iya, insya Allah yang namanya Allah Maha Kaya. Nah Bunda, tuh saya ceritakan. Jadi yang dari Bunda nyumbang dari mulai kemarin bangun masjid, itu menjadi investasi saham yang gak akan pernah berhenti sampai nyampe akhirat nanti. Allahu Akbar. Ya, nah termasuk cerita begini bukan cerita buat apa-apa. Oh ternyata ada di mana Ustaz? Silakan aja dilihat. Saya juga di Instagram aktif kok di Desa Gunung Mulia, wilayah kecamatannya Tenjolaya, Desa Gunung Mulia, Kabupaten Bogor. Ya. Apalagi sekarang Masya Allah asrama putri Bunda Mirna lagi terakhir nih lantai 3 gitu, karena 3 lantai. Kemudian asrama putri itu putra putri lantai 2 juga terakhir juga. Ya PR-nya ya Masya Allah nggak ada yang nggak mungkin. Ya hadirat rahimakumullah, ini saya sampaikan begini biar bagaimana saya nggak pernah lupakan andilnya daripada Majlis Muslimah Andalusia yang saya nggak perlu sebutin nama-namanya tapi Allah nggak pernah lupa akan nama-nama mereka. Nah Bunda saya teruskan lagi, itu kata Quran tadi begitu keluar langsung tubuh 7 tangkai. Kan bukan jadi dikit, jadi besar. Setiap tangkai lihat dong Quran 100 butir. Ya 100 butir. Allahu Akbar, 700 kali lipat. Itu buat mereka yang mengharapkan pahala. Silakan.
jadi besar. Oke, waktunya kita nggak banyak kan, tadi saya sebut ada 5, biar tuntas semuanya. Ya, nggak apa-apa, siap. Ya, nah, ya. Baik Bunda, ya, jam 10:30 lewat 10 menit. Ya, insya Allah 10 menit lagi tuntas 5-5-nya. Ya, sepat, gabus, lele, lohan, cepat, bagus, nggak bertele-tele, jamaah udah pada nggak tahan. Ya, karena 10 menit terakhir ini amanahnya akan saya laksanakan. Nah, yang kedua ngucap lagi Bunda. Apa ucapannya? Kunta harisi fal ansirtu harisataka. Kunta, kamu, wahai para bunda, kamu wahai Taufikur Rahman, harisi, kamu tadinya yang jagain saya. Kamu yang tadinya jagain saya, takut hilang tuh harta, ditaruh di dalam berangkas. Yang tahu nomor kodenya cuma ibu doang. Tuh berangkas taruh dalam lemari. Lemari ada pintunya, pintunya dikunci. Lemari dalam kamar ada pintunya, pintu dikunci. Kamar dalam rumah ada pintunya, pintu dikunci. Rumah ada halamannya, ada gerbangnya dikunci. Kurang yakin pakai security, kuncinya buang dah ke laut dah biar nggak ada tahu. Takut hilang. Tapi kata harta, begitu kamu sedekahkan, sekarang slow. Aku yang jagain kamu. Tuh, ya. Dalam cerita kitab Irsyadul Ibad banyak cerita di kitab itu. Ini saya singkat aja ceritanya. Jadi Nabi Allah Isa punya mujizat bisa menghidupkan yang mati, bisa mematikan yang hidup. Ada kaumnya, satu ibu yang kalau nyuci nggak mau barang-barang, selalu maunya bagian atas, sehingga bagian bawah kena bagian busa-busanya. Ditegur sama masyarakat, nggak mempan. Nabi Isa ngasih teguran, nggak mempan. Diancam, kalau kamu besok begitu juga, besok ibu meninggal dunia. Yang ngomong Nabi Allah Isa. Ternyata besoknya ibu begitu lagi, nyuci tetap di sana. Nggak meninggal, hidup sehat. Masyarakat yang lain demonstrasi kepada Nabi Allah Isa. Dibilang Nabi Allah Isa bohong. Ini kok nggak mati, tapi dia tetap hidup. Nabi Isa tenang, panggil dulu, panggil. Dipanggil, ditanya kamu punya amalan apa? Beliau jawab, aku nggak punya amalan apa Nabi Allah Isa. Ada kejadian apa hari ini? Beliau jawab, hari ini rada beda Nabi Allah Isa. Karena hari ini aku setiap nyuci bawa 3 potong roti. Sebelum makan sebelum nyuci aku makan sepotong, ntar sebelum terakhir selesai aku makan lagi sepotong, di akhir aku makan sepotong. Tadi begitu nyampe, sudah di daratan itu udah ada orang celentang lapar. Saya bagi roti. Seger lagi dia. Dia ngomong, Bu, saya punya teman 2 lagi, udah nggak mampu sampai ke sini. Kalau masih punya 2 potong roti lagi, saya minta, dikasih. Nabi Allah baru manggut-manggut. Yaudah kalau gitu udah tahu jawabannya. Kenapa kamu nggak jadi mati hari ini? Mana kotak penggilesan kamu, kotak cucian kamu? Coba kedepankan. Dikedepankan, begitu dikedepankan, coba buka. Dibuka, Bunda, di dalamnya sudah ada ular yang sangat besar, lagi mangap. Keganjel sama 3 potong roti. Kata Nabi Allah Isa, mestinya nih ular nyatek kamu. Ini ular mestinya gigit kamu, karena doaku kalau kamu ngebangkang mati sama hari ini. Tapi sebab kamu sedekah, nggak tadfaul bala, nggak jadi keganjel sama sedekah kamu. Tuh yang kedua makanya ngomong, tadinya kamu yang jagain saya, tapi begitu kamu sedekahkan, sekarang aku yang jagain kamu. Ya, banyak cerita begitu Bunda. Kalau yang sekarang kita temukan kok. Terakhir kemarin kalau kita lihat yang di Balikpapan di saat mobil tronton yang blong remnya, ya malah ada motor Mio, ya ternyata dia kerjanya tiap Jumat bagi-bagi Jumat berbagi makanan. Dia mah yang lain pada ringsek, nggak aneh. Itulah kata Nabi, makanya as-shadaqatu tadfaul bala. Yang ketiga kata Nabi, sedekah begitu dikeluarkan, para bunda rahimakanallah, kuntu aduwaka fa'ahbabtani, aku tadinya musuh kamu, musuhmu, tapi begitu sekarang kamu sedekahkan, aku sekarang menjadi kecintaanmu. Yang ketiga, yang keempat kata Nabi, kuntu faniatan fa'abqaitani, aku tadinya harta yang kita belum keluar ini, belum disedekahkan, tadinya ada masa expired. Fana, ya. Tapi begitu kamu sedekahkan, sekarang aku jadi langgeng milik kamu. Bunda, coba rasain dah.
yang kita makan, setuju nggak? Pasti jadi kotoran. Yang kita simpan, setuju nggak? Kalau kita mati jadi warisan. Tapi yang langgeng sepanjang zaman yang gimana? Sedekahkan. Tuh, kuntu faniatan fa'af qaitani. Aku tadinya ada masa expirednya, begitu kamu sedekahkan, sekarang aku jadi langgeng. Dan yang kelima, kuntu qalilatan fakassartani. Aku tadinya alit. Aku tadinya sedikit. Begitu kamu sedekahkan, maka aku menjadi banyak. Lihat, besti-besti kita yang ahli sedekah, mana pernah hidupnya jadi susah. Mana pernah jadi belangsak, yang ada makin berlimpah ruah. Betul apa enggak Bunda? Iya, itu janji Nabi. Ya Allah, Nabi masuk Ramadan, kedermawanannya, tadi udah saya contohkan dari hadisnya, angin berhembus cepat apa lambat? Cepat, lebih cepetan durasinya Rasulullah dalam dermawan di bulan suci Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan 3 macam ini dijaga ya. 1, kita perbanyak sholatnya, sholat sunnah maksudnya. Ya, yang kedua tadi baca Qur'annya, karena Nabi tiap malam murojaahnya bersama malaikat Jibril. Yang ketiga berbaginya. Dan Bunda sekedar ingetin ya, nanti puasa niat ya, ikutin dari sekarang ya. Nawaitu sauma jami'i syahri Ramadana hadihis sanati taklidan lil imami malikin fardon lillahi ta'ala. Aku niat berpuasa sebulan suci Ramadan tahun ini bertaklid kepada pendapat Imam Maliki fardu karena Allah Ta'ala. Nah, jadi kalau sekiranya lupa niatnya malam, udah kita rapel hari ini tuh sebulan full udah. Ya, gitu Bunda ya, karena niat tuh termasuk rukun. Gitu, itu tadi udah kita baca. Jadi kalau takutnya lagi buka puasa di mana, gitu kan, nyampi udah lelah lupa. Kan kalau di masjid mah insya Allah dibaca. Nah ini udah dirapel dari sekarang. Baik Bunda, minta ridho ikhlasnya. Kita bacakan Ummul Quran yang dimana tujuannya adalah kita doakan untuk saudara-saudari kita yang sedang sakit, ya semoga asbab Fatihah yang kita baca betul-betul menjadi doa yang Allah terima, yang Allah angkat penyakitnya dan dikembalikan kesehatan dan kepulihannya. Ya, ini Ibu